Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya, Aziz Fauji. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas atau berbagi mengenai persoalan, yaitu transformasi pendidikan dan pendidik inovatif di abad 21. Nah, hal ini menarik dibahas karena pada sejatinya dalam era digital kali ini atau perkembangan abad 21, bagaimana pendidikan harus berkolaborasi aktif untuk kebutuhan di era modern ini, sehingga pendidikan bisa menjawab tantangan yang ada dalam persoalan kali ini. Simak pembahasan ini dengan baik ya, agar kita bisa sama-sama bertukar pikiran, bertukar pengalaman, sehingga menjadi suatu pemahaman yang utuh dan dapat didiskusikan menurut pengalaman kita masing-masing sebagai seorang pendidik ataupun sebagai peserta didik. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya memposisikan sebagai seorang pendidik dan peserta didik. Karena apa? Karena dalam dua persoalan ini ya saya memiliki pengalaman di dua posisi tersebut. Yang pertama sebagai seorang pendidik, yang kedua juga sampai saat ini saya masih menjadi peserta didik. Alhamdulillah di tahun ini saya memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan saya sebagai mahasiswa S3 di Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, kesempatan ini akan saya gunakan dengan sebaik mungkin untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, seperti itu. Oke, ada beberapa alasan sebetulnya mengapa kita harus melakukan transformasi pendidikan atau pembelajaran di abad 21 ini. Pertama, alasan pertama itu karena memang kita sudah memasuki era revolusi industri 4.0. Ya, hal ini tentu saja akan mendorong kebiasaan pembelajaran yang nanti akan mendesak pada kondisi teknologi digital. Alasan yang kedua, ya, pada era sekarang juga kita sudah mulai memasuki di era society 5.0. Nah, ini bagaimana manusia atau kita semua ini bisa menyesuaikan diri dalam era sekarang. Jika revolusi industri 4.0 itu lebih menitik beratkan bagaimana peran teknologi mewarnai kondisi sosial masyarakat. Nah, Society 5.0 itu akan menekankan bagaimana kebiasaan, sikap, atau respon manusia terhadap perkembangan teknologi itu. Jadi lebih kepada bagaimana kita sebagai manusia merespon dan hidup berdampingan dengan perkembangan teknologi itu. Ya, sedikitnya ada dua alasan itu mengapa kita harus melakukan transformasi pendidikan ya di abad 21 ini, sehingga pembelajaran konvensional bisa kita kembangkan pada era pembelajaran modern. Nah, yang dimaksud sebagai era pembelajaran modern itu seperti apa? Nah, era pembelajaran modern itu yang menyesuaikan dengan perkembangan hari ini, perkembangan teknologi gitu ya, dan sebagainya. Contoh misalnya pada peristiwa COVID-19, pembelajaran harus cepat beradaptasi dalam keadaan tersebut. Ya, sekolah yang harus terus berlanjut, pendidikan yang harus terus dilaksanakan, akhirnya memaksa kita untuk menggunakan beberapa platform digital untuk melaksanakan pembelajaran, seperti Google Meet, terus juga ada Zoom, dan platform yang lain yang dapat membantu aktivitas pembelajaran. Kegunaan teknologi itu akhirnya membantu kita dalam keterbatasan ruang dan waktu, sehingga dapat memudahkan kita. Dalam hal-hal yang lain masih banyak ya. Sekurang-kurangnya saya akan membahas 3 persoalan dalam transformasi pendidikan ya, dan bagaimana menjadi seorang guru yang inovatif di abad 21. Menjadi guru di abad 21 yang inovatif adalah menjadi seorang pendidik yang mampu mengaitkan kondisi lingkungan sekitar dengan apa yang kita butuhkan, sehingga peserta didik akan memperoleh kemampuan yang dibutuhkan ya untuk mempersiapkan dirinya dalam dunia kerja. Nah, persoalan pertama ya, bagaimana pendidikan harus bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Nah, ini persoalan pertama. Persoalan kedua, ini adalah persoalan bagaimana siswa mampu ya beradaptasi dalam kondisi sosial dan menumbuhkan karakter yang baik di abad 21 ini. Terus yang ketiga, bagaimana seorang pendidik mampu menciptakan pembelajaran yang inklusif dan berkeadilan. Nah, jadi ada 3 hal ini yang nanti akan saya bahas ya secara sederhana ya, semoga ini bisa memantik diskusi kita dari apa yang sudah saya sampaikan itu. Nah, yang pertama, mengapa pendidikan harus ya berkolaborasi atau beradaptasi pada dunia
teknologi atau perkembangan teknologi. Karena memang kondisi hari ini memaksa kita untuk terus merespon perkembangan tersebut, ya. Karena kebiasaan manusia pun beralih pada kebiasaan teknologi. Begitupun dengan kebiasaan pembelajaran. Ya, memang tidak bisa 100% kita langsung pindahkan pada kegiatan teknologi. Karena aktivitas pembelajaran tentu harus bisa mengedepankan skill atau kreativitas seorang pendidik, ya, yang dibantu dengan teknologi. Jadi rumusnya seperti itu ya, yang dibantu dengan kegiatan teknologi itu atau keberadaan teknologi itu. Bukan 100% kita gantikan, karena seorang pendidik juga harus memiliki peran dan kemampuan secara personal untuk mempengaruhi siswa, ya, dalam penyampaian materi. Seperti itu. Ya. Contoh misalkan dalam evaluasi pembelajaran, dulu kita seringkali melakukan evaluasi pembelajaran dengan cara konvensional. Nah, hal ini banyak ya, evaluasi pembelajaran dengan menggunakan platform atau aplikasi digital yang bisa membuat siswa lebih tertarik gitu untuk melakukan evaluasi pembelajaran, untuk mengisi soal, mengerjakan materi atau mengerjakan proyek. Nah, ya seperti penggunaan quizzes ya, atau platform yang lain ya, yang bisa membantu kita ya dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Masih banyak ya yang lain. Nah, hal itu kan hal sederhana yang seharusnya bisa kita kolaborasikan, yang bisa kita adaptasi gitu ya. Terus juga misalkan penggunaan aplikasi-aplikasi lain yang dapat memudahkan ya proyek-proyek kita seperti Canva ya, atau aplikasi digital yang lain. Nah, itu perlu kita gunakan. Atau cara pengumpulan tugas bagi siswa dan mahasiswa misalkan ya, yang dilakukan oleh dosen atau gurunya. Itu juga sangat mempermudah kita, bagaimana kita tidak lagi banyak ya mengeprint, sehingga kita akan mengeluarkan lebih banyak lagi materi itu dalam kos pendidikan. Nah, ini kita bisa melakukan hal-hal sederhana itu dalam transformasi di dunia teknologi. Nah, kita pindah lagi dalam perkembangan teknologi yang begitu pesat. Nah, bagaimana siswa juga tidak bisa mengabaikan kondisi sosial ya atau karakter yang dimiliki. Bagaimana kita bisa melihat ya dengan pesatnya pengguna sosial media misalkan, siswa banyak sekali ya, atau peserta didik ya, yaitu mahasiswa gitu ya. Ketika kita bisa melihat komentar-komentar yang berada di sosial media, ternyata komentar-komentar tersebut cukup parah gitu. Hal ini harus adanya kesadaran bagaimana kita bisa melakukan praktik sosial melalui sosial media itu. Jadi praktik sosial itu adalah sikap manusianya, dan bagaimana dia juga mampu bisa ya dapat merespon dengan bijak penggunaan teknologi itu, sehingga perilaku dengan perkembangan teknologi ini sesuai dengan berjalan sesuai beriringan dengan karakter yang baik pula. Jadi saya selalu mengajak kepada siswa dan mahasiswa, walaupun mereka ingin memberikan komentar ya, memberikan kritikan terhadap berbagai macam persoalan yang ada di sosial media, kritiklah dengan hal-hal yang bijak gitu ya, yang tidak melanggar dari kesantunan berbahasa tentunya. Jadi kita akan selalu mencerminkan bagaimana perilaku yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, di sini kita perlu yang menemukan karakter yang baik. Akhirnya siswa juga dapat mengembangkan dengan baik pula ya teknologi yang digunakan, sehingga perkembangan teknologi bisa dibarengi dengan perkembangan karakter siswa yang sesuai. Nah, selain itu ya, yang ketiga nih yaitu adalah melakukan ruang pembelajaran yang merdeka atau melakukan pembelajaran yang inklusif dan berkeadilan. Jadi semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk terus belajar. Semua peserta didik memiliki ruang yang sama, terlepas dia memiliki latar belakang yang berbeda-beda, daerah yang berbeda ya, terus juga memiliki keterbatasan yang berbeda. Nah, ini seorang pendidik harus bisa memberikan kesempatan yang sama kepada peserta didiknya, sehingga peserta didik lebih dianggap ya. Jadi keseluruhan peserta didik lebih dianggap keberadaannya, dan juga dia mampu ya merasa senang dan dihargai gitu. Nah, ini dibutuhkan peran pendidik yang baik ya untuk mengatasi persoalan ini. Kadang ada beberapa siswa yang memang merasa terkesampingkan ya. Nah, artinya guru harus hadir, seorang pendidik harus hadir, dosen harus hadir di tengah-tengah persoalan tersebut, sehingga murid merasa ada dan pendapatnya bisa diterima oleh kita sebagai pendidik. Terlepas benar dan salah, itu hanyalah suatu perspektif atau pandangan yang mungkin bisa kita perdebatkan, yang mungkin juga kita bisa luruskan, sehingga kita bisa menciptakan pembelajaran yang demokratis dan merdeka ya, dengan apa sudut pandang yang sudah disampaikan oleh seorang pendidik dan peserta didik ya. Ketiga hal itu yang harusnya bisa kita maknai dengan baik di perkembangan abad 21 ya. Saya ulas kembali. Yang pertama adalah bagaimana dunia pendidikan, entah itu guru, dosen atau peserta didiknya, harus mampu beradaptasi dengan teknologi. Yang kedua, bagaimana kita mampu membuat atau menciptakan karakter yang baik juga dalam kehidupan sosial ataupun dalam kehidupan maya gitu, sehingga kita mampu menciptakan atau mampu membuat keadaan yang harmonis, entah itu di lingkungan sosial kita yang nyata ataupun di dunia digital atau dunia maya.
Dan selanjutnya, seorang pendidik juga bisa menciptakan pembelajaran yang inklusif dan berkeadilan, sehingga siswa dapat memiliki kesempatan yang sama dengan latar belakang yang berbeda, dengan kemampuan yang berbeda, tapi tetap masih dianggap dan merasa ada dalam pembelajaran tersebut, sehingga mereka dapat terapresiasi dengan upaya pembelajaran yang kita lakukan. Begitu saja teman-teman, semoga pandangan singkat ini mampu memberikan kita hal yang positif atau bisa menjadi pemantik kita agar lebih semangat lagi dalam merespon perkembangan abad 21 ini. Itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.